Jawa. Perlu wong ngono kiai gondrong dikomentari, ajari nyisir dulu. Lah iki ngopo kowe? Aku ya ora kero nek kowe iki budak kan, aku ya ora ero wong mbok tutupi. Kula niku dilokno kali wong. Itu jangan didengar itu kiai kok gondrong, ajari nyisir dulu. Jangan panggil kiai, panggil Pak. Oh ya karepmu. Wong iki kiyaine wong Jawa. Elek-elek wong ini yang duwe murid akeh, Kang. Mungkin elek-elek ngene ya Surya NU. Lha kula nek elek-elek ini Surya udah sembrono sampean. Niki senes kiai freelance ngawur. Nggih kula duwe tanggung jawab umat. Ora muni sak senenge. Ora kok ulama su yang dekat dengan kekuasaan su. Lah kowe iki ora duwe negara, wong negaramu ora kene kok. Lah iki negaraku dhewe ya ora su nek aku petuk karo pemimpin negara berarti di kepalamu Indonesia bukan negaramu, karena negaramu di tempat yang jauh. Mula sing kok apik-apik nang negaramu, mbah buyutmu kabeh. Mbah buyutku ya ampun ora tau tak critakno. Nggih betul. Mosok bendino nyeritakno mbah buyutku, nenek moyangku. Lah aku yang duwe nek ngono tok. Sing iso mabur tekan langit mbah buyutku duwe jenenge Gatotkaca. Ya udah. Kalau kalian punya kisah cinta Romeo Juliet, kalian punya kisah Kais Laila, kalian punya kisah cinta sampai engtai, aku duwe ande-ande lumut. Kalian punya kisah ibu tiri yang kejam dalam Cinderella, kami punya bawang putih, bawang merah. Kamu punya orang kuat namanya Samson, aku duwe Bandung Bondo. Oh so, kono duwe kewan iso ngomong kura-kura ninja, aku duwe kancil nyolong ti. Lah mengarep nyeritake ngono, lah urung ngono iki wali-wali ku tambah top bawah apa asbullah sing iso menghentikan pembongkaran makam Rasul. Mbah Wahab teko tambah beras yang memimpin komite Hijaz. Lah kowe sing aku putune ning ndi waktu iku ra enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para alim, para ulama, guru-guru kami semuanya yang kami muliakan, sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, teman-teman warga Nahdlatul Ulama yang kami hormati. Telah kita simak tadi yaitu video dari guru kita, ulama Nusantara, ulama NU, yaitu Gus Muafiq. Ya, Gus Muafiq ini yang tampil biasanya dengan rambut beliau yang gondrong. Ini beliau termasuk dai populer, dai yang lahir dari organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, ini beliau memberikan balasan sindiran atau balasan dari sikap Habib Taufik Assegaf, di mana beliau mengatakan Habib Taufik ini mengatakan kepada Gus Muafiq dalam ceramahnya bahwasanya menyuruh kepada Gus Muafiq untuk dipotong rambutnya. Ya, suruh latihan untuk mencukur rambutnya sebelum berdakwah, kira-kira seperti itu. Larangan dari Habib Taufik mengikuti ulama yang su, karena kita tahu rata-rata ulama NU ini mereka dekat dengan pemerintahan, dekat dengan penguasa, sehingga menurut Habib Taufik ini siapapun ulama kalau dekat dengan penguasa, dekat dengan pemerintahan, ini dikatakan sebagai ulama yang su. Su ini maknanya adalah buruk atau ulama yang jahat. Nah, ini Gus Muafiq maka memberikan balasan, memberikan reaction dari aksi yang dilakukan oleh Habib Taufik Assegaf. Nah, intinya bahwasanya apa yang disampaikan kepada Gus Muafiq tadi, Gus Muafiq menyampaikan kepada kita semuanya agar kita jangan terlalu minder, jangan terlalu rendah diri kepada
siapapun, terutama orang kaum pendatang. Ya, nah ini juga pelajaran kepada siapapun orangnya. Kita dilarang untuk merendahkan, menghina, menghujat atau mencemooh siapapun dia. Ya, apalagi yang jelas-jelas dia adalah orang yang memiliki posisi yang dimuliakan. Di antaranya yaitu seperti Gus Muwafiq. Ya, kita tahu beliau ini adalah dai milenial, dai populer dari organisasi Nahdlatul Ulama. Maka kita jangan terlalu minder, rendah diri sehingga kita takut. Ya, kita tidak berani untuk membuka, memberikan respon atau tanggapan kepada orang-orang pendatang yang mereka tidak bisa menghormati orang pribumi. Nah ini sehingga rata-rata kaum pribumi ini dijadikan sebagai posisi inferior, ya, kelas 2. Sedangkan para pendatang misalnya seperti Habaib ini memposisikan dirinya, walaupun ini tidak semuanya, beberapa oknum Habaib ini memposisikan dirinya sebagai orang yang memiliki kedudukan yang lebih mulia dibandingkan kaum pribumi. Mereka menganggap sebagai kaum superior, sehingga beberapa oknum yang kerap dalam ceramahnya, dalam pidatonya ini merendahkan kaum pribumi. Nah ini hendaknya kita untuk bisa saling menghormati. Dalam sebuah pepatah, Anda sopan kami pun segan. Nah, artinya kita harus tahu diri di mana kita berada, di mana kita tempat berpijak. Ya, di mana bumi dipijak, maka di situ langit dijunjung. Harus tahu tata krama, tahu sopan santun siapa diri kita, sehingga kita bisa membawakan diri kita dimanapun berada, sehingga siapapun orangnya akan bisa menerima kehadiran kita. Artinya punya etika, punya sopan santun dimanapun kita berada. Tapi kalau kita nggak tahu diri, tidak memiliki sopan santun, ya kurang akhlak kepada masyarakat atau kepada penduduk setempat, maka keberadaan kita pun pasti dianggap mengganggu dan meresahkan. Untuk itu siapapun dia, ya harapan kita semuanya, kita harus sadar diri, tahu diri posisi kita masing-masing, dan kita dilarang untuk merendahkan siapapun dia. Walaupun kita tahu dia adalah masyarakat awam, rakyat jelata, maka orang yang alim, orang yang memiliki kedudukan, orang yang berilmu, termasuk orang yang menganggap dirinya lebih mulia karena posisi kekayaannya, hartanya, jabatannya, gelarnya, termasuk nasabnya, darahnya, ini maka dilarang, diharamkan untuk merendahkan manusia yang lainnya. Karena siapapun dia yang mulia di sisi Allah bukan karena nasabnya, bukan karena kekayaannya, bukan karena pangkat atau derajatnya. Ya, dalam ajaran Islam tidak ada diskriminasi, karena yang mulia bukan karena derajat, bukan karena timbangan dunia. Tapi kemuliaan itu diukur dari akhlaknya, kemudian diukur dari ilmunya, diukur juga dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, paling taat ibadahnya, bukan karena nasab. Jadi tidak menjadi jaminan ketika orang memiliki nasab yang mulia, kemudian juga akhlaknya bisa menjadi mulia. Tidak bisa menjadi jaminan Rasulullah ini adalah yang maksum, beliau adalah ahli surga, belum tentu keturunannya, zuriyahnya ini akan kelak masuk surga, karena zuriyahnya ini tidak maksum, berbeda dengan Rasulullah. Ya, Rasulullah dan keturunannya ini memiliki sifat yang berbeda. Kalau keturunannya tidak dijamin masuk surga, keturunannya tidak dijamin memiliki akhlak yang baik, karena macam-macam ya. Siapapun dia, kalau walaupun keturunan Rasulullah memiliki akhlak yang bejat, meninggalkan syariat, tentu dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan siksa. Ya, jadi tidak menjamin siapapun. Kita jangan kemudian mudah terpesona, mudah percaya dengan orang-orang yang hanya membanggakan nasabnya, membanggakan nenek moyangnya, membanggakan datuknya. Kita semuanya, baik orang pribumi, baik pendatang seperti Habaib ya dari Yaman, ini kita semuanya tentu memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
maka hendaknya zuriyahnya, keturunannya juga punya tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang tidak gampang untuk mereka juga bisa memberikan teladan contoh yang baik, menunjukkan bahwasanya mereka benar-benar zuriyah Rasulullah yang memiliki akhlak yang agung. Jadi jangan hanya bangga nasab, tapi kalau perilakunya, wataknya, sikapnya ini bertentangan dengan sikap atau akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah kita juga tidak boleh meremehkan Nahdlatul Ulama, termasuk ormas-ormas baru. Maka kita harus juga bisa menghormati menghormati yang tua. Otomatis nanti yang tua juga akan mencintai, menyayangi yang muda, ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita ingin dihormati, maka hendaknya kita juga menghormati orang lain. Ingin dicintai, ingin disayangi, maka kita juga memberikan kebaikan terlebih dahulu. Ya, untuk menerima hasil respon orang lain baik kepada kita, maka juga kita memberikan kebaikan terlebih dahulu. Ya, banyak sekali andilnya bagi bangsa. Ini Nahdlatul Ulama NU ini sebagai penjaga NKRI, ya penjaga Indonesia, tentu tidak akan mungkin memusuhi pemerintah, walaupun juga memberikan nasihat kepada pemerintah, ya, tapi juga tidak memusuhi, karena kalau antara ulama memusuhi pemerintah nanti akan terjadi kekacauan, ya, menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Ya, jadi menjaga jarak, tidak terlalu dekat, kemudian juga tidak memusuhi. Jadi yang kemudian ulama yang tidak memusuhi pemerintah, maka tidak bisa dikatakan otomatis sebagai ulama yang su, ya. Kita lihat dulu, ya. Nah, kemudian jasa NU sebagai penjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, penjaga akidah aswaja dari berbagai macam akidah menyimpang, akidah sesat, seperti akidah Salafi Wahabi dan sebagainya. Tentu tanpa NU ini tentu Indonesia bisa bubar. Ya, tanpa NU tentu akidah Ahlussunnah wal Jamaah sudah dirongrong oleh berbagai macam ideologi asing, termasuk jasa NU dalam menyelamatkan makam Rasulullah SAW dari niat penghancuran, ingin dihancurkan kubahnya oleh pemerintahan Saudi Arabia atau Ibnu Saud, sehingga Nahdlatul Ulama sejarahnya ini mendirikan, yaitu bernama Komite Hijaz, wakil dari pesantren, wakil dari NU, untuk menginterupsi, menggagalkan rencana dari pemerintah Arab Saudi untuk membongkar, merobohkan makam Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran semuanya. Kalau kita ingin dihormati, maka kita harus terlebih dahulu untuk menghormati. Ya, kalau kita baik dimanapun kita berada, tentu kita akan diterima oleh siapapun. Jadi saran ini, nasihat ini kepada siapapun masyarakat Indonesia dari kalangan habaib, kalangan masyarakat pribumi, hendaknya kita untuk saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghormati. Kita ibaratkan seperti kaum muhajirin dan ansor yang mereka memiliki etni yang berbeda, suku bangsa yang berbeda, bahkan negaranya berbeda, tapi mereka bisa dipersatukan oleh Rasulullah SAW dalam ikatan satu akidah, yaitu ukhuwah diniyah, ukhuwah islamiyah, ya, persaudaraan karena memiliki satu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kesalahan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.